Di film ini kita akan diperkenalkan dengan seorang pria yang mendapat julukan Danny the Dog. Dia merupakan yatim piatu yang dirawat oleh seorang rentenir kejam yang bernama Bart. Berbeda dengan anak pada umumnya, sejak kecil Bart mendidik Danny layaknya seekor anjing peliharaan. Untuk itu, Danny pun bersikap layaknya anjing yang sangat patuh pada majikannya. Sekilas, jika kita melihat tatapan Danny, kita akan mengira bahwa dirinya adalah seorang yang polos dan tak punya emosi. Namun sebenarnya, Danny seperti hewan buas yang akan menerkam siapa saja ketika Bart melepas kalung anjing yang ada di lehernya. Ketika seorang tak mampu membayar hutang, Bart akan melepas kalung Danny dan menyuruhnya untuk menghabisi mereka. Setelah mendapatkan uangnya, Bart langsung memasang kembali kalung di leher Danny, yang seketika langsung membuatnya diam dan kembali pada kepolosannya. Sesampainya di markas, layaknya seekor anjing, Danny dimasukkan ke kandang dan diberi makanan hewan. Di sana, Danny hanya ditemani sebuah samsak, sebuah boneka, dan sebuah buku gambar. Entah mengapa, Danny memiliki kebiasaan yang selalu ia lakukan sebelum tidur. Ia akan mengelus bonekanya dan memperhatikan gambar seorang ibu dan sebuah piano yang ada di buku gambarnya. Singkat cerita, hari-hari berikutnya pun Danny lewati seperti biasanya. Ia memukuli siapa saja yang tak mau membayar hutang pada majikannya. Bahkan, seorang petinju yang berbadan besar pun tak mau melawannya. Semua itu karena makin hari, Danny semakin ditakuti karena reputasinya. Sampai di suatu hari, Bart kembali mengajak Danny ke sebuah toko perhiasan. Tujuannya tak lain adalah untuk menagih hutang pada pemiliknya. Di sana, si pemilik yang bernama Raffles terlihat begitu santai menghadapi mereka. Bahkan, ia sempat bertanya bagaimana cara Bart mengubah Danny menjadi seperti anjing. Bart lalu menjawab, untuk menciptakan seekor binatang, sejak kecil kita hanya perlu mendidik dan memperlakukannya layaknya peliharaan. Kemudian, secara tiba-tiba Raffles menyuruh anak buahnya untuk menangkap Bart dan memukulinya. Ternyata alasan Raffles bisa sesantai itu adalah karena ia tahu bahwa Danny tak akan memukul selama kalung di lehernya tidak dilepaskan. Akhirnya Bart dan anak buahnya pun dipukuli sementara Danny hanya menyaksikan tanpa bereaksi. Selama kalungnya masih menempel, Danny yang dididik tanpa emosi dan kasih sayang akan terus diam apapun yang terjadi. Raffles yang merasa sudah aman langsung meninggalkan mereka untuk menemui para tamu. Yang tanpa ia sadari, tak lama setelah kepergiannya, Bart bisa melawan dan berhasil membuka kalung Danny. Setelah semuanya tumbang, Bart menegur seorang tamu yang sedari tadi terus memperhatikan Danny. Tamu yang bernama Wade itu pun menjawab bahwa dirinya hanya menikmati sebuah pertunjukan. Singkat cerita, setelah kembali ke markas, Bart memarahi Danny yang tak menolongnya saat dipukuli. Menurutnya, seekor anjing saja pasti akan menolong saat majikannya dalam bahaya. Setelah puas marah-marah, Bart kembali mengajak anak buahnya untuk menagih hutang ke tempat selanjutnya, yaitu sebuah toko barang antik yang tak jauh dari markasnya. Sesampainya di sana, Bart menyuruh Danny untuk menunggunya di gudang. Ia lalu mengeluarkan sebuah lampu dan menjelaskan jika lampunya menyala, maka Danny harus segera masuk dan membantunya. Karena lampu itu merupakan tanda bahwa Bart sedang dalam bahaya. Ketika Bart terus menjelaskan, perhatian Danny malah teralihkan pada sebuah piano yang ada di gudang itu. Yang seperti kita tahu, Danny sangat tertarik pada piano yang selalu ia lihat di buku gambarnya.
Dirasa Denny sudah paham, Bart langsung menggantung lampu itu dan pergi dari sana. Yang tanpa Bart sadari, Denny malah mendekati piano lalu menekannya hingga seketika ia langsung lupa pada tugasnya. Tak lama, Denny dikagetkan dengan kemunculan seseorang yang merupakan tukang reparasi piano yang bernama Sam. Sam yang sebenarnya seorang tunanetra terus mengajak berbicara yang padahal Denny sama sekali tak menjawabnya. Ketika Sam mulai memainkan piano, Denny nampak tertarik dan terus memperhatikannya. Sam lalu meminta Denny untuk membantunya memperbaiki piano itu. Meski awalnya tak merespon, namun setelah mengetahui bahwa Sam adalah seorang tunanetra, Denny pun menghampiri lalu duduk bersamanya. Kemudian, Sam menyuruh Denny untuk menekan beberapa nada sambil dirinya memperbaiki. Di saat itulah kita akan melihat Denny begitu bahagia seolah dirinya memiliki hubungan batin dengan sebuah piano. Selesai memperbaiki, Sam pun mengajak Denny untuk memainkan piano itu, yang langsung membuatnya terlena dan makin melupakan perintah majikannya. Di tengah permainan mereka, Sam berkata bahwa ia mendengar suara berdentang seperti tanda bahaya. Mendengar itu, Denny pun kembali teringat pada tugasnya dan langsung berlari untuk membantu majikannya. Namun sayangnya, ia terlambat karena Bart sudah babak belur oleh kliennya. Alhasil, setelah kembali ke markas, Bart pun kembali memarahi Denny karena ulahnya itu. Tak lama, Bart didatangi oleh Wade yang pernah bertemu dengannya di toko perhiasan. Ternyata, ia adalah pemilik sebuah pie club yang sangat tertarik pada Denny. Wade lalu mengajak Bart untuk bekerja sama, namun awalnya Bart tak menanggapinya. Akan tetapi, setelah Wade menawari bayaran yang tinggi, Bart pun setuju dengan tawaran itu. Keesokan harinya, sesampainya di Pie Club, Wade menjelaskan bahwa untuk mendapatkan bayaran, para petarung harus bertarung sampai mati. Jika tidak, maka petarung itu tak akan mendapatkan bayarannya. Bart yang sudah tak sabar langsung meminta bayarannya. Namun, Wade tak mau memberikannya sebelum Denny bisa mengalahkan petarung terhebatnya, yang terkenal sangat kejam dan tak terkalahkan dalam 15 pertandingan. Mendengar itu, Bart yang tak mau membuang waktu langsung melepas kalung Denny dan menyuruhnya untuk bertarung. Dalam perjalanan pulang, Bart yang masih bahagia langsung menawari Denny sesuatu yang diinginkannya. Denny pun menjawab bahwa dirinya menginginkan sebuah piano. Mendengar keinginan itu, Bart malah tertawa, namun Denny terus-terusan meminta sebuah piano. Bart pun mulai kesal lalu tiba-tiba karena mengira Bart sudah mati, Denny pun segera pergi menuju toko barang antik yang kemarin ia datangi. Sesampainya di sana, secara kebetulan Denny bertemu kembali dengan Sam yang langsung menyadari keberadaannya. Namun tak lama, Denny pun pingsan akibat kehilangan banyak darah karena luka tembaknya. Singkat cerita, ketika Denny sadar, ia sudah berada di rumah Sam. Bersamaan dengan itu, Sam masuk sambil membawa makanan, namun Denny malah bersembunyi di bawah kasur. Menyadari itu, Sam hanya tersenyum dan berkata dia tak akan banyak bertanya karena jika sudah siap, Denny akan memberitahu segalanya. Kembali pada Denny, ketika mendengar Sam memainkan piano, ia langsung tertarik dan secara diam-diam memperhatikannya. Namun tak lama, datanglah anak tiri Sam yang bernama Victoria yang langsung membuat Denny kembali bersembunyi. Mengetahui itu, Victoria langsung menanyakan tentang Denny kepada Sam. Sam pun menjelaskan bahwa ia tak tahu banyak tentang Denny, namun yang jelas Denny sangat suka dengan musik. Mendengar itu, Victoria pun langsung masuk ke kamar Denny dan memberinya sebuah piano kecil. Dan lagi-lagi Denny kembali bersembunyi di bawah kasurnya. Namun tak lama, di saat Sam makan malam, Denny akhirnya keluar sambil menenteng piano kecilnya. Sam lalu mengajaknya dan mulai saat itu Denny pun memulai kehidupan baru bersama keluarga barunya. Seminggu kemudian, setelah Denny kembali pulih, Sam mencoba melepas kalungnya, namun Denny langsung menolaknya. Sam pun tak memaksa lalu mengajak Denny untuk mengikuti rutinitasnya. Kemudian Denny pun diajak untuk mengantar Victoria ke sekolahnya. Setelah itu, ia diajak ke swalayan dan diajari cara belanja bahan makanan. Singkat cerita, setibanya di rumah, Denny tak sengaja menemukan foto Sam dan Victoria saat masih kecil. Sam lalu menjelaskan bahwa orang tua Victoria merupakan sahabatnya.
Ia juga menjelaskan bahwa ayah Victoria meninggal saat dirinya masih di kandungan. Sam lalu menikah dengan ibunya, namun sayangnya mereka kecelakaan yang membuat ibunya meninggal dan Sam kehilangan penglihatannya. Kemudian Sam bertanya pada Danny soal keluarganya. Ia menjawab bahwa dirinya tak tahu dan tak ingat sama sekali. Hari-hari selanjutnya pun Danny lewati dengan penuh kehangatan. Ia mendapatkan semua kebahagiaan yang selama ini tak pernah ia dapatkan. Bahkan Danny sudah menganggap Sam dan Victoria sebagai keluarganya. Di suatu malam setelah dirasa hubungan mereka semakin dekat, Victoria memberanikan diri untuk melepaskan kalung di leher Danny. Ia berkata jika Danny ingin menjadi seseorang yang baru, maka dirinya harus melepaskan kalung itu dan semua masa lalunya. Meski awalnya menolak, namun akhirnya Danny pun membiarkan Victoria melepaskan kalung itu. Dan mulai saat itu, Danny pun menjadi seseorang yang baru yang sudah meninggalkan semua masa lalunya. Keesokan harinya, Sam mengajak Danny untuk memperbaiki sebuah piano. Di sela kerjanya itu, Sam mengatakan bahwa setelah Victoria lulus, Sam akan membawanya kembali ke rumahnya di New York. Ia dan Victoria yang sudah menganggap Danny sebagai keluarga berharap Danny mau ikut bersama mereka. Mendengar itu, dengan bahagia Danny pun langsung menyetujuinya. Setelah selesai, Sam memberi Danny uang bagian dari hasil kerjanya. Ia mengatakan uang itu bisa Danny gunakan untuk membeli apapun yang ia mau. Danny segera pergi ke supermarket dan membeli beberapa barang yang akan ia berikan pada Sam dan Victoria. Namun sayangnya ketika akan pulang secara tak sengaja ia bertemu dengan anak buah Bart. Dia mengatakan bahwa Bart masih hidup dan terus mencari Danny kemana-mana. Untuk itu Danny harus pulang dan ikut kembali bersama Bart. Mendengar itu, Danny menolaknya karena dirinya sudah mempunyai keluarga baru. Namun, dia langsung mengancam jika tak mau ikut maka Bart akan mengirim orang untuk menghabisi keluarga barunya. Mendengar itu, Danny pun dengan terpaksa kembali pada majikannya. Singkat cerita, setibanya di markas, Bart langsung menyambut Danny seolah dia merindukannya. Namun, Danny tak membalasnya, melainkan ia menanyakan soal ibu kandungnya. Mendengar itu, Bart malah menjawab seenaknya yang menunjukkan bahwa dirinya sedang menutupi sebuah rahasia. Ia malah mengambil foto di meja kerjanya yang sama sekali tak ada hubungannya dengan pertanyaan Danny. Setelah itu, ia menyuruh Danny untuk melupakan semua masa lalunya. Singkat cerita, Bart kembali mengajak Danny untuk bertarung di Fight Club milik Wade. Meski terpaksa, Danny tetap ikut karena tak ingin terjadi sesuatu yang buruk pada keluarga barunya. Ketika pertarungan akan dimulai, Danny terus berkata bahwa dirinya tak mau menyakiti orang lain lagi. Mendengar itu, Bart yang kesal pun langsung mendorong Danny, lalu pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Akibat semua itu, Bart langsung memukuli Danny dan kembali memasukkannya ke dalam kandang. Malam harinya, secara diam-diam Danny ke meja kerja Bart untuk mencari tahu kembali soal ibunya. Di sana, ia menemukan fotonya sewaktu kecil yang sedang bersama ibunya di depan sebuah piano.
Sadar bahwa Bart tahu soal ibunya, Danny langsung memaksanya untuk memberitahu semua tentang ibunya. Namun, Bart kembali berbohong dengan mengatakan bahwa ibu Danny adalah seorang pelacur yang punya hubungan dekat dengan Bart, sehingga ketika ia meninggal, Bart memutuskan untuk mengurus anaknya yang tak lain adalah Danny. Keesokan harinya, seperti biasa, Bart kembali mengajak Danny untuk menagih hutang. Dalam perjalanannya, Bart berbicara soal pengertian keluarga menurut pendapatnya. Ia mengatakan bahwa sebuah keluarga harus tetap bersama apapun yang terjadi. Mendengar itu, Danny pun sadar bahwa dirinya sudah punya keluarga baru, yaitu Sam dan Victoria. Akhirnya, ia pun berontak agar bisa kabur dari mobil itu. Singkat cerita, Danny pun akhirnya sampai di rumah Sam dan Victoria. Ia langsung menyerahkan foto ibunya dan mengatakan bahwa ibunya adalah seorang pelacur. Mendengar itu, Victoria tak percaya karena menurutnya jika dilihat dari foto, ibunya tak seperti pelacur melainkan seperti seorang pianis. Mendengar itu, Sam langsung menyuruh Victoria untuk menyebutkan semua hal yang ada dalam foto itu. Setelah mengetahui semuanya, Sam seolah mendapat petunjuk tentang sebuah tempat yang memiliki ciri-ciri seperti foto itu. Keesokan harinya, Sam mengajak Danny ke sebuah akademi piano yang menurut Sam sama dengan yang ada di foto itu. Di sana, mereka akhirnya mendapat informasi tentang ibu Danny yang ternyata merupakan pianis hebat yang pernah mengajar di tempat itu. Namun sayangnya, karena permasalahan ekonomi, ibu Danny tiba-tiba menghilang dan tak pernah kembali ke tempat itu. Jika kita pahami, bisa jadi masalah ekonomi yang menimpa ibu Danny adalah akibat terlilit hutang. Kembali pada cerita, setelah mendapat semua informasi tentang ibunya, Danny diberi sebuah foto yang tak lain adalah foto ibunya. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Victoria yang melihat foto itu langsung mengetahui not lagu yang dimainkan ibu Danny dalam foto itu. Ia lalu memainkan not itu yang seketika langsung membuat Danny mengingat masa lalunya. Akhirnya, Danny pun sadar bahwa orang yang sudah membunuh ibunya adalah Bart. Setelah semuanya terungkap, Danny segera mengajak Sam dan Victoria untuk berkemas dan pergi dari sana. Karena bisa dipastikan tempat itu sudah tak aman lagi untuk mereka. Namun sayangnya mereka sudah terlambat karena Bart dan pasukannya sudah sampai di tempat itu. Akhirnya seperti yang pernah ibunya lakukan, Danny langsung menyembunyikan Sam dan Victoria di dalam sebuah lemari yang ada di sana. Setelah bertemu dengan Danny, Bart langsung memarahinya habis-habisan. Namun, karena Bart masih ingin memanfaatkannya, ia langsung merayunya dan meminta Danny untuk kembali memakai kalungnya. Ketika kalung itu akan dipasangkan, Danny menahannya dan mengatakan bahwa dirinya sudah memiliki keluarga baru. Lalu setelah itu, Danny pun langsung menghajarnya. Karena tak mau Danny kembali menjadi seorang pembunuh, Sam langsung menghajar Bart dengan sebuah pot bunga.
Seperti yang ia katakan tadi, jika Denny membunuhnya, itu artinya tak ada bedanya Denny dengan mereka. Setelah semuanya berakhir, Denny dan Sam menghadiri sebuah acara musik yang menampilkan seorang pianis muda yang tak lain adalah Victoria. Ia lalu memainkan sebuah musik yang pernah dimainkan oleh ibu Denny yang langsung membuat Denny menitikkan air mata. Lalu setelah itu, film ini pun tamat.